Selamat pagi. Warta Gereja Minggu 13 Desember 2020. 1. Pengkhotbah hari ini Minggu 13 Desember 2020. Ibadah online dilayankan oleh Pendeta Nunung Istiningyang SSI. Ibadah reguler jam 6.30. Pendeta Nunung Istiningyang SSI jam 9. Pendeta Berita Trisetyo Nugroho SSI Teol jam 16. Penatua Dr. Andes Darmanto jam 18.30. Pendeta Nunung Istiningyang SSI. 2. Pelayanan CD. Pelayanan CD akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 20 Desember 2020 jam 6.30 WIB. Berikut ini daftar nama-nama yang akan CD. 1. Excel Eka Ardanda, Blok C. 2. Nabela Luxbenta Arduanda, Blok C. Ralat pelaksanaan baptis dewasa seperti yang tercantum pada warta jemaat atas nama Edwina Cindy Damayanti Blok D diundur. 3. Piston persiapan CD. Piston persiapan CD akan diadakan pada hari Sabtu 19 Desember 2020 jam 17 WIB di GKJ Joyodeningrat dipimpin oleh Ibu Dwi Erni Nugrohowati SHM HMTH. Mohon kehadiran saudara yang akan menerima CD dengan membawa Alkitab dan kidung jemaat. 4. Sosialisasi penetapan calon penatua dan diaken. Penetapan calon penatua dan diaken periode tahun 2021 sampai tahun 2024 tidak dilaksanakan berdasarkan pemilihan oleh warga jemaat seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Keputusan tersebut didasarkan pada tata laksana GKJ pasal 10 ayat 1B VIII tentang penetapan penatua dan ayat 3B VIII tentang penetapan diaken yang menyatakan sebagai berikut. 1. Setelah nama-nama calon penatua dan diaken yang dihubungi menyatakan kesediaan, maka majelis gereja menetapkan nama calon penatua dan diaken sesuai kebutuhan dan diwartakan dalam ibadah hari Minggu. 2. Maksudnya 2 minggu berturut-turut. Dalam warta tersebut ditetapkan juga rencana hari dan tanggal peneguhan ke dalam jabatan penatua dan diaken. 2. Warta gereja dipersiapkan mempergumulkan dalam doa dan mempertimbangkan kelayaan dari calon penatua dan diaken tersebut. 3. Jika ada keberatan yang sah, majelis gereja menyampaikan panggilan kepada calon penatua atau diaken. Keberatan yang sah dapat dibatalkan peneguhan terhadap penatua atau diaken tersebut. 4. Jika tidak ada keberatan yang sah, majelis gereja menyampaikan panggilan kepada calon penatua dan diaken untuk dilaksanakan peneguhan sesuai rencana. Keberatan yang sah adalah pernyataan ketidaksetujuan dari warga gereja atau sekelompok warga gereja atas keputusan majelis gereja yang disampaikan kepada persidangan majelis yang memenuhi prinsip sebagai berikut. Diajukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan tanda tangan serta alamat yang jelas. Keberatan tersebut terbukti benar setelah diadakan penelitian oleh majelis gereja.
5. Penetapan dan peneguhan penatua dan diaken. Rapat pleno majelis pada Selasa 8 Desember 2020 menetapkan nama-nama calon penatua dan diaken periode tahun 2021 sampai tahun 2024 yang akan diteguhkan pada ibadah Minggu 3 Januari tahun 2021 pukul 9 WIB. Adapun nama-nama calon penatua atau diaken tersebut adalah 1. Yohanes Prasetyo Adi SE, diaken. 2. Hindrawan SE, penatua. 3. Kinkin Kirana Dewi SPD, penatua. 4. Hari Santoso, penatua. 5. Saryanti STH, penatua. 6. Purwadi, diaken. 7. April Tirianto, diaken. 8. Kristiati Esther Indrasari SSN, diaken. 9. Endang Supriyati STH, penatua. 10. Sri Setyaningsih, penatua. 11. Sabda Wahyudi SE MTH, penatua. 12. Sugiarto, penatua. 13. Novi Andari Yasminingsih SPD MSI, diaken. 6. Perpanjangan masa pelayanan komisi. Sidang pleno majelis pada hari Selasa 10 November 2020 memutuskan untuk memperpanjang kepengurusan komisi periode tahun 2019 sampai tahun 2021 sampai tahun 2022. Personil pengurus komisi yang tidak bisa aktif kembali dapat diganti dengan personil pengurus baru. Pergantian atau perubahan struktur kepengurusan mohon diinformasikan ke kantor gereja. Ditunggu sampai dengan hari Jumat 18 Desember 2020. 7. Rangkaian ibadah Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Rangkaian ibadah Natal tahun 2020 dan tahun 2021 akan ditayangkan secara online. Adapun jadwal selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat. Demikian warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat yang terkasih, memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang terang, dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang.
Lilin ketiga simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 81 bait pertama dan kedua. O datanglah Immanuel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Advent ketika ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Amin. Damai Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 87. Kita nyanyikan bait yang pertama, Gapuramu lapangkanlah. Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan ini, tanpa sadar kita sering mencari kesenangan kita sendiri dan melupakan Tuhan yang telah menjadikan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah, sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli kepada mereka. Kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Kami sibuk mencaci, memaki, di dunia nyata maupun di dunia maya, namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Kami sibuk bergunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Amin. Bersama kita menyanyikan lagu penyesalan dari Kidung Jemaat 29, bait 1 dan 2, Di Muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menghayati firman Tuhan sebagai berita anugerah di dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam Mazmur 146 ayat 10 demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, atas anugerah yang Tuhan nyatakan, mari kita nyatakan syukur kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2. Ku berbahagia. Aku
dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama pada saat ini memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan menyatukan kami dalam ibadah bersama-sama pada saat ini di rumah kami masing-masing. Biarlah kami selalu disatukan sehingga kami boleh mengerti akan setiap kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh saling menguatkan di dalam setiap keadaan hidup kami, khususnya juga di tengah-tengah masa pandemi karena adanya COVID-19 pada saat ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, firman-Mu akan menyapa kehidupan kami, membuat kami mengerti tentang apa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan panggilkan di dalam hidup kami. Biarlah di dalam karya Roh-Mu yang kudus, kami boleh mengerti, kami boleh memahami dan menjawab apa panggilan Tuhan yang harus kami nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan firman Tuhan dalam ibadah pada saat ini akan bersama kita perhatikan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai ayat 28, demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pada minggu ini sudah memasuki Advent yang ketiga. Firman Tuhan menyapa kita dengan tema memberitakan tentang Sang Terang, menjadi saksi Sang Terang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya mengatakan tokoh agama,
Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara sudah bisa mengenal, membayangkan, atau menyebutkan siapa yang seringkali dikatakan sebagai tokoh agama. Saya rasa kalau kita bersama perhatikan ya, juga ada di pelajaran anak-anak kita, seringkali juga dikatakan kalau agama ini, tokoh agamanya ini. Kalau agama yang ini, tokoh agamanya yang ini. Jadi setiap agama yang kita tahu di Indonesia khususnya itu ada pemimpin-pemimpinnya. Ada orang-orang yang disebut sebagai tokoh-tokohnya dalam agama-agama tersebut. Saya ambil contoh Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kehidupan kita sendiri sebagai orang Kristen. Kita mengenal contoh yang paling mudah adalah seorang pendeta. Atau orang juga bisa menyebutnya kadang sebagai hamba Tuhan. Seorang pendeta di masyarakat seringkali saya mendengar dikatakan sebagai tokoh agama. Dalam kehidupan bergereja, demikian juga dalam tata gereja juga dikatakan bahwa pendeta menjadi salah satu bagian dari majelis gereja. Di antaranya ada penatua dan diaken, itu dikatakan sebagai pemimpin dalam kehidupan bergereja. Tetapi juga sekaligus dijelaskan kepemimpinan yang dimiliki itu seperti apa toh. Di dalam tata gereja jelas bahwa kepemimpinan yang ada pada jabatan-jabatan gerejawi dengan tegas dikatakan sebagai kepemimpinan yang melayani. Jadi nampak ada sebuah posisi, ada sebuah kedudukan, ada sebuah jabatan di mana orang ditempatkan nampaknya pada posisi yang cukup tinggi. Tetapi dari keterangan itu juga dijelaskan bahwa kepemimpinan itu bukan kepemimpinan yang membuat seseorang itu menjadi seorang penguasa. Bukan membuat seseorang itu ingin bahwa dia sebagai seorang pemimpin itu harus dihormati. Dia sebagai seorang pemimpin itu bahkan dikatakan mungkin ya tokoh agama sebagai orang yang kebal hukum, menangan. Ya. Tetapi kepemimpinan dalam kehidupan bergereja adalah kepemimpinan yang melayani. Dalam posisinya, dalam jabatannya, dia diingatkan bahwa sebenarnya dia berada di bawah orang-orang yang dilayaninya. Dia akan memberikan dirinya untuk orang-orang yang dilayaninya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, keterangan yang didapat dalam kepemimpinan di sebuah kehidupan bergereja itu mengingatkan orang-orang dalam posisi kepemimpinan itu untuk jangan jatuh kepada godaan-godaan untuk menjadi sombong dengan jabatannya, merasa bahwa dia sudah ada di posisi sebagai orang penting. Jangan sampai seorang yang menjadi pemimpin agama itu justru membuat dirinya itu ingin terkenal untuk dirinya sendiri, ingin menjadi orang yang populer. Atau juga dalam posisinya jangan sampai seorang pemimpin kehidupan beragama itu mengambil kesempatan untuk menarik orang-orang bagi kepentingan dirinya sendiri. Seakan-akan dia adalah orang yang harus dihormati, orang yang hebat. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya khususnya ya, merasakan bahwa panggilan dalam pelayanan ini adalah bagaimana kita bukan mengarahkan orang kepada diri kita, tetapi bagaimana dalam pemberitaan, dalam pelayanan kita, orang-orang yang kita layani itu akan mengenal siapa yang kita beritakan, yaitu Tuhan sendiri. Biarlah orang itu merasakan kehadiran Tuhan, mengenal Tuhan dalam hidupnya, dan kemudian mereka percaya dan merasakan berkat di dalam kehidupannya, di dalam Tuhan. Itulah yang kemudian selalu mengingatkan kepada kita, jangan lupa dalam kehidupan pelayanan kita,
gampangnya memang tokoh agama ya, tetapi sebenarnya godaan-godaan untuk ingin terlihat hebat, ingin terlihat menjadi orang yang populer, ingin terlihat pintar, ingin dipuji-puji oleh banyak orang, itu bisa ada dalam kehidupan semua orang. Dan seringkali para pemimpin agama pun jatuh ke dalam godaan untuk menjadi terkenal, terlihat hebat, saleh, ya, pintar, ingin dipuji oleh banyak orang, dan itu seringkali membuat misinya yang utama, tujuannya utama, tugasnya utama itu justru menjadi kabur, justru menjadi hilang karena dia mengarahkan orang-orang kepada dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bersama kita memperhatikan firman Tuhan hari ini, ada seorang nabi yang jelas mau difokuskan dalam pemberitaan firman hari ini, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis. Kalau kita bersama memperhatikan suasana situasi yang ada dalam pelayanan Yohanes Pembaptis pada waktu itu, dalam kehidupan umat Tuhan itu sudah 400 tahun tidak ada seorang nabi. Mereka sudah lama tidak mendengar suara kenabian. Munculnya sosok Yohanes Pembaptis menjadi sesuatu yang sangat dinantikan, membuat banyak orang itu bersuka cita. Bahkan dalam pelayanannya, kehidupannya, khotbah-khotbahnya, Yohanes mampu menarik banyak orang untuk datang, bertobat, mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ kita melihat dalam bacaan kita tadi ya, orang-orang datang bertanya, sebenarnya engkau ini siapa? Jadi karena kehebatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam pelayanan dan khotbah-khotbahnya, itu bahkan membuat orang-orang itu mulai menarik kesimpulan, jangan-jangan ini nabi yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jangan-jangan ini nabi yang diutus oleh Tuhan kepada kita. Atau bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka ada juga yang berpikir jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias yang kita nantikan. Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yesaya, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Yohanes adalah Sang Mesias. Kalau kita membayangkan situasi yang ada, Yohanes punya kesempatan untuk menjadi orang hebat. Yohanes punya kesempatan untuk membuat dirinya menjadi orang yang terkenal, membuat dirinya menjadi orang yang memiliki banyak pengikut, banyak simpatisan. Ini yang bisa kita hayati ketika Yohanes berada di posisi sebagai orang yang memang saat itu dikagumi. Yohanes, Bapak, Ibu, dan Saudara, memiliki juga banyak murid memang pada waktu itu, orang-orang yang mengikuti ajarannya. Tetapi apa yang disaksikan oleh firman Tuhan, sungguh kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yohanes tidak terjatuh pada godaan untuk mencari popularitasnya, untuk membuat dia hebat, untuk mengambil keuntungan dari pelayanannya pada waktu itu. Tetapi Yohanes tetap kepada apa yang Tuhan nyatakan melalui dirinya. Dia adalah utusan Tuhan untuk memberitakan tentang yang akan datang, dan pada saat itu kalau kita perhatikan Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Yohanes harus membawa orang untuk mengenal siapa sang terang yang hadir dalam kehidupan manusia pada saat itu. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam urutan cerita kitab Injil nampak bahwa Yohanes pada waktu itu sudah membaptis Tuhan Yesus. Yohanes sudah menyaksikan sendiri Roh Kudus turun
ke atas Tuhan Yesus. Dan Yohanes memastikan siapa Tuhan Yesus dengan mengutus orang-orang bertanya, dan dia sudah mendapat jawaban. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua yang Tuhan Yesus nyatakan adalah bukti yang mau dia dapatkan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes mengatakan dengan jelas bahwa aku bukan yang engkau katakan sebagai nabi-nabi besar dan bukan Mesias. Aku hanyalah suara. Aku hanyalah sebuah suara yang membawa orang untuk mengenal tentang Sang Terang. Sang Terang itu jauh lebih mulia daripada diriku. Oleh karena itu Yohanes mengambil contoh pekerjaan kasar yang saat itu ada adalah membuka tali kasut. Di situ Yohanes menggambarkan, dibandingkan dengan Sang Terang, dia mengatakan bahkan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes membuat orang bukan untuk mengikuti dia, memuji dia, mengenal dia, tetapi Yohanes membawa orang untuk melihat Sang Terang, mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mendapatkan hidup terang di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah renungan firman Tuhan yang bersama kita terima di hari ini. Dalam Alkitab, setiap orang yang pernah merasakan seperti Yohanes, menjadi saksi tentang Tuhan, menerima pertolongan Tuhan dalam hidupnya secara pribadi, dia pasti juga akan punya dorongan untuk menyaksikan kembali, memberitakan kembali kepada orang lain tentang siapa Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, orang buta yang terlahir memang sejak lahir dia buta. Tuhan Yesus menyembuhkannya. Banyak orang yang kemudian bertanya tentang apa yang terjadi padanya. Banyak orang yang meragukan bahwa dia adalah orang yang dulunya adalah orang buta. Tetapi dengan kehidupannya yang sudah ditolong oleh Tuhan, orang buta ini menjadi saksi yang luar biasa. Dia mau menyatakan bahwa memang benar Tuhan yang sudah menyembuhkannya. Di hadapan orang-orang Farisi, dia tidak takut bersaksi tentang karya Tuhan. Kalau kita lihat banyak orang ketika Lazarus dibangkitkan, mereka juga akhirnya memberitakan tentang Tuhan Yesus di kemudian hari. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, mereka juga memberitakan Dia yang sudah membangkitkan Lazarus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang dirinya itu boleh melihat karya Tuhan, merasakan Tuhan, pertolongannya, menerima Tuhan, dia juga pasti akan memberitakan itu kepada orang lain. Biar orang lain juga mengenal Tuhan Yesus. Kehidupan yang gelap di dalam dosa, kehidupan yang tanpa pengharapan karena kita menuju kepada kematian kekal, sekarang sudah terang. Dosa sudah dikalahkan. Kematian kekal bukan bagian dari orang-orang yang percaya, tetapi bagian kita adalah kehidupan yang kekal. Kita dibangkitkan bukan untuk masuk ke dalam hukuman, tetapi kita akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Hari ini Tuhan mengingatkan apa yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, Sang Terang itu, apakah kemudian kita sudah memberitakan tentang Dia dalam kehidupan kita? Menerima Tuhan berarti menjadikan kita sebagai anak-anak terang. Tetapi kira-kira kalau orang melihat kita, hidup kita, menjadi anak terang atau belum, itu menjadi renungan dalam hidup kita.
Menjadi saksi, pemberita tentang Sang Terang berarti mau memberitakan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Biar orang itu bukan memuji kita, tetapi orang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Ucapan Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai anak-anak terang, kita pasti akan mengucapkan yang baik. Baik lisan secara langsung, atau sekarang yang banyak ya itu di media sosial. Anak-anak terang tidak akan tadi ya di dalam pengakuan dosa penuh dengan cacian. Kalau pasang status yang tidak sopan, orang lain akan melihat, loh kae kan aktivis gereja toh, anak Tuhan Yesus toh, kok nek nggawe status kaya ngono. Kita tidak akan menjadi pemberita terang kalau kita berbuat seperti itu. Berkata jujur, perkataan kita bisa dipercaya, membuat orang lain merasa damai, tentram. Itu adalah panggilan Tuhan melalui ucapan yang menjadi saksi. Dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita adalah seorang pegawai, sebagai pegawai yang sudah menerima terang, pasti kita akan menjadi pegawai yang baik, disiplin, bertanggung jawab, menjadi teladan, bukan seorang koruptor. Mestinya seperti itu. Kalau kita adalah seorang murid di sekolah, kita menjadi murid yang rajin, hormat kepada guru, mengasihi teman-teman kita, peduli. Kalau kita menjadi warga masyarakat, ya kita menjadi bagian dari masyarakat yang baik, yang peduli kepada sesama kita. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita memberitakan Sang Terang dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kusuka menuturkan, biarlah kehidupan kita selalu menceritakan tentang Tuhan dengan segala karyanya, agar orang lain boleh mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Terlebih boleh merasakan keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dimohon duduk kembali. Kita akan bersama datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam ibadah pada saat ini.
Kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau hadir dalam kehidupan kami untuk menyatakan terang yang sesungguhnya, yang membuat hidup kami dipenuhi dengan terang itu, sehingga kegelapan hilang dalam hidup kami. Kami hidup dalam penuh pengharapan, penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan panggilan Tuhan menyatakan agar kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, boleh terus memberitakan tentang Engkau di dalam kehidupan kami, baik itu melalui ucapan kami, melalui setiap kehidupan kami atau sikap hidup kami. Ya Tuhan, kami percaya biarlah firman-Mu boleh menegur kami, mengingatkan kami untuk kami semakin hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, pada saat ini kami juga menyatakan doa kami untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini berada dalam keadaan sakit, para orang tua kami yang karena usia lanjut, mereka juga mengalami sakit atau kelemahan, dan juga saudara-saudara kami di dalam situasi pandemi saat ini. Tuhan menjaga kami, Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan juga memberikan kepada kami perlindungan agar kami dijauhkan dari pandemi atau COVID-19 yang saat ini ada di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Tuhan mampukan untuk menjaga diri kami masing-masing agar kami tetap berada dalam keadaan sehat di dalam berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga rindu senantiasa berkat Tuhan, agar mereka boleh menjaga kesehatan dengan rutin minum obat. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka ketekunan, semangat, dan biarlah apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk rutin minum obat demi kesehatannya dapat dikerjakan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati mereka masing-masing sehingga saat mereka merayakan ulang tahunnya, mereka boleh mengingat segala berkat Tuhan di dalam kehidupannya dan juga boleh mencari kembali apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupannya. Dan Tuhan juga memberkati setiap pergumulan kami masing-masing, saudara-saudara kami yang menantikan pasangan hidupnya, keluarga-keluarga yang menantikan momongan, keluarga-keluarga di dalam pergumulannya masing-masing, anak-anak kami di dalam sekolah mereka yang saat ini juga banyak dikerjakan secara online. Tuhan, Engkau hadir terus menolong kehidupan kami masing-masing, dan biarlah kami boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, baik GKJ Joyodiningrat di tempat ini maupun gereja-gereja Tuhan yang lain, agar kami boleh senantiasa menjadi gereja yang membangun kehidupan anak-anak-Mu semakin dewasa untuk mengenal Kristus dan menyatakan hidup seturut dengan panggilan Tuhan. Dan biarlah kami di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bermasyarakat ini Tuhan, kami boleh ambil bagian untuk membuat kehidupan ini baik, penuh dengan damai sejahtera, dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bersama. Bapa, kami juga bersyukur dalam kehidupan kami sudah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami percaya dalam situasi saat ini Tuhan tetap menjaga kami, agar kami tetap berada dalam keadaan yang damai, aman, rukun, dan setiap hasil yang kami dapatkan di dalam pemilihan kepala daerah ini boleh kami rasakan sebagai berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, biarlah mereka boleh takut akan Tuhan. Mereka boleh menjalankan pelayanan dan tanggung jawab mereka dengan baik di dalam berkat Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengan mendasari persembahan kita, dengan membaca Yesaya 35 ayat 1 dan 2 demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 145 bait pertama, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau-lah yang telah memelihara kehidupan kami. Engkau menjagai kami dengan kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh bekerja dan Engkau memberikan rezeki kami setiap hari. Oleh karena itu kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu sebagai pernyataan hormat dan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya, berkenanlah Engkau memakainya bagi pekerjaan Tuhan melalui GKJ Jodiningrat ini. Biarlah semuanya itu Engkau pakai menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan, dimuliakan melalui gereja ini. Apabila ada dosa, kekurangan kami di dalam kami menghaturkan persembahan ini maupun selama kami melakukan ibadah ini, Tuhan berkenanlah kiranya Engkau mengampunkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, belibur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita undur dalam ibadah ini memasuki kehidupan kita di dalam damai sejahtera dan mari terima berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkau saudara setiap saat,
sehingga langkah saudara tidak terantuk dosa dan terjerumus ke dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan iman saudara dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyejahterakan hidup saudara kini dan sepanjang masa. Amin.